Assalamualaikum, apa kabar kalian semua? Mari kita doakan agar semua diberikan kesehatan dan dilancarkan segala urusan. Kali ini kita akan menyajikan rangkuman film yang berjudul. Dan seperti biasanya, sebelum kita mulai, bagi kalian yang baru berkunjung, mari bantu channel ini agar semakin berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di pojok kanan bawah dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau sudah, saya ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya untuk kalian. Untuk menghemat waktu, langsung aja ke alur ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang pria tampan bernama Inder. Saat itu, Inder terlihat di sebuah apartemen yang kumuh. Ia sedang memberi minum kepada kucing kesayangannya. Saat itu secara tiba-tiba, dia mendengar di lantai atas sedang ada sebuah acara. Kemudian terlihat di atas sana, ada seorang gadis muda berkacamata. Dengan paras culunnya, ia sedang bersiap-siap. Gadis ini bernama Saraswati, yang biasa dipanggil Saru. Ternyata di hari itu, dia dan keluarganya sedang menunggu keluarga dari pemuda yang akan melamarnya. Di sini, kita juga diperkenalkan dengan ayahnya Saru, yaitu Jairam. Ayah Saru sendiri mempunyai watak yang keras. Dia sangat menjunjung sekali agama, budaya, dan norma adat yang dijunjungnya. Bisa dilihat begitu disiplinnya keluarga ini dipimpinnya. Tak lama kemudian, dia mendapati kabar bahwa keluarga pemuda yang akan melamar anaknya tidak jadi datang, dikarenakan pemuda tersebut sudah mendapatkan wanita yang dipilihkan orang tuanya. Saru pun begitu kecewa, acara lamarannya tersebut batal. Karena Saru juga merasa sedih, secara tidak langsung membuat pernikahan adiknya Kaperi tertunda. Karena budaya melangkahi orang yang lebih tua sangat tidak diperbolehkan kala itu. Setelah itu, Saru dan ayahnya pun segera pergi. Mereka akan kembali bekerja pada hari itu juga. Tapi betapa marahnya ayah Saru karena dia mendapati lift tertahan di depan kamar Inder, yang mana di kala itu Inder sedang bermesraan dengan pacarnya yang seksi. Tetapi Inder seperti melihat malaikat ketika melihat Saru berlalu di depannya. Dan saat itulah dia jatuh cinta pada pandangan pertama dengan Saru. Lalu saat tiba di luar, ayah Saru pun melapor hal tersebut kepada pengurus kompleks. Dia menyesalkan perilaku Inder yang semena-mena di lingkungan itu. Ditambah Inder tidak segan-segan kepadanya, padahal ayah Saru sendiri seorang pembina masyarakat yang disegani di lingkungan tersebut. Diketahui juga bahwa Inder adalah mantan narapidana. Dia dipenjara sejak umurnya 13 tahun karena sebuah kasus pembunuhan. Inder bisa tinggal di sana karena pemilik lamanya yaitu bibinya sendiri membalik namakan apartemen tersebut kepadanya. Diketahui juga bahwa ayah Inder adalah orang berpengaruh di kota tersebut, dan Inder juga diketahui memiliki pengetahuan yang sangat paham akan hukum. Mengetahui hal tersebut, ayah Saru tetap marah karena ada pemuda barbar yang melakukan hal tidak senonoh di lingkungannya. Saru sendiri bekerja di sebuah perpustakaan di tengah kota. Dirinya sendiri mempunyai pria yang disukainya. Pria tersebut bernama Abimanyu. Bisa dikatakan Abimanyu ini adalah atasannya. Hari itu Abimanyu meminta Saru untuk menjadi pemeran boneka beruang di sebuah acara amal untuk anak-anak, karena pemeran beruang aslinya tidak bisa hadir. Karena tidak ingin mengecewakan pria yang disukainya, Saru yang culun dan polos ini pun mengiyakan hal tersebut. Dia begitu terkesan dengan Abimanyu yang meminta bantuannya, dan akhirnya Saru pun menjadi boneka beruang itu. Dia mulai menghibur anak-anak di acara itu. Namun ternyata rekan-rekan sekantor Abimanyu mengetahui jika itu adalah Saru. Dia pun ditertawakan karena perannya tersebut. Bahkan dirinya ditanyakan akan diberi apa oleh Abimanyu. Pelukan, ciuman. Mendengar dirinya begitu direndahkan, Saru pun segera meninggalkan tempat itu. Di dalam lift, dia hanya bisa menangisi akan keadaannya. Dia kembali memasangkan kepala beruang tersebut karena ada seseorang yang masuk. Dan ternyata itu adalah Inder. Tak lama kemudian, lift tersebut pun mati, membuat keduanya terjebak di sana. Di sini Inder berusaha mencari pertolongan. Ditambah suasana di dalam lift yang begitu panas, Inder sampai-sampai membuka bajunya, memamerkan tubuhnya yang kekar. Tanpa menyadari, ada seorang gadis yang terus memperhatikannya di belakangnya. Dia pun segera membuka celananya karena begitu kepanasan. Tetapi dia begitu terkejut karena Saru yang melihat hal itu berteriak kepadanya. Inder pun meminta maaf karena dirinya tidak tahu jika orang dalam beruang itu adalah perempuan. Karena kepanasan, Saru juga berusaha membuka kostumnya. Merasa kasihan dengan Saru, Inder pun berinisiatif untuk membantu membukakan kostum tersebut. Dan saat berhasil dibuka, lift pun kembali hidup.
Di sanalah pertemuan Inder dan Saru secara dekat untuk pertama kalinya. Sesampai di perpustakaan, Inder mengembalikan kepala beruang yang tertinggal. Ternyata Inder ke sana untuk minta direkomendasikan buku yang tepat untuk seorang napi yang baru keluar dari penjara. Lalu, Saru pun memilih buku yang tepat untuknya. Hari-hari berikutnya, Inder mengembalikan buku dan meminjam kembali. Tapi Inder tampak kesal karena Saru yang begitu cuek setiap dirinya mengembalikan buku-buku tersebut. Suatu malam, Sanjay calon suami dari adiknya Kaperi datang ke rumahnya. Sanjay sendiri membawa teman lelakinya yang bernama Harun untuk diperkenalkan dengan Saru. Dan akhirnya Kaperi pun memperkenalkan Saru dan Arun. Mereka pun saling berbincang. Dan tak lama kemudian mereka berdua pun kembali pulang. Ternyata ponsel pria tadi ketinggalan. Dan Sarulah yang akan mengantarkan ponsel itu ke bawah. Tetapi betapa sakit hatinya Saru, setiba di bawah dirinya mendengar perbincangan kedua pria itu. Ia mengatakan mengapa Sanjay tega menjodohkan dirinya dengan gadis culun dan kolot seperti itu. Sanjay pun berkata jika dia terpaksa, karena kalau tidak mendapatkan jodoh untuk Saru, pernikahan dirinya dan Kaperi pun akan tertunda. Saru hanya bisa menangis akan keadaannya saat itu, menyadari tidak ada satupun lelaki yang mau pada dirinya. Bahkan ketika kembali ke kamar, dia makin sedih, dikarenakan Kaperi mengatakan jika Saru tidak segera menikah, dirinya akan nekat kawin lari bersama Sanjay, karena Kaperi sendiri takut akan kehilangan pacarnya itu. Di sini, Saru berusaha menghentikan aksi Kaperi, karena Saru khawatir jika Kaperi pergi akan membuat sakit ayahnya kambuh lagi, sekaligus memalukan wajah ayah mereka, ungkapnya. Karena itulah Saru berjanji pada adiknya bahwa ia akan segera mencari jodoh, agar adiknya itu tidak nekat untuk pergi. Keesokan harinya, Saru mendapatkan ide dari sebuah buku majalah kecantikan yang dia dapatkan di tempat kerjanya. Ternyata gadis seksi di majalah tersebut adalah kekasih Inder bernama Ruby Malhotra. Lalu dia mencoba menghubungi kontak nomor tersebut untuk membuat janji. Dan betapa terkejutnya dia untuk membuat janji temu memakan waktu berbulan-bulan. Karena itulah subuh harinya, Saru mendatangi apartemen Inder secara diam-diam. Tujuannya ke sana adalah untuk meminta rekomendasi Inder agar bisa bertemu dengan kekasih Inder. Saru ternyata ingin merubah style dirinya supaya bisa menarik perhatian para laki-laki, agar dirinya cepat menemukan jodoh dan adiknya juga bisa bahagia. Sungguh niat yang mulia. Tak lama berselang, mantan pacar Inder yang dimaksud pun hadir. Kedatangannya kala itu ingin meminta maaf dan mengajak Inder balikan. Tetapi betapa terkejutnya dia melihat Inder bersama Saru di kamar itu. Dan bisa dipastikan, Ruby memikirkan yang tidak-tidak kepada mereka berdua. Di sini, Inder berusaha menenangkannya. Tetapi apa daya, Ruby tetap berpikir yang tidak-tidak. Hal tersebut pun membuat Saru menangis. Karena itulah Inder pun segera mengusir Ruby. Ruby yang terlampau kesal lalu melempar botol minuman yang dibawanya ke arah mereka. Dan pundak Inder lah yang harus menjadi korban. Karena itulah Inder membawa dirinya ke apotik. Tetapi saat berada di depan apotik, mereka pun harus diganggu oleh seorang inspektur polisi bernama Hari. Karena dia merasa curiga dengan luka yang ada di bahu Inder. Karena tingkah Inder yang seolah melawan, Inder hampir saja dibawa ke kantor polisi. Tapi berkat Saru, hal itu pun tidak jadi. Dikarenakan Saru menjelaskan semua yang terjadi dengan penuh memohon kepada inspektur itu. Karena permohonan Saru, mereka bahkan diantar menggunakan mobil polisi tersebut. Hal itu ternyata dilihat oleh penjaga apartemen di sana. Bahkan penjaga itu terus memantau sampai ke depan kamar Inder untuk mengetahui apa yang dilakukan Saru di kamar pria tersebut. Sementara itu, Saru terus membantu Inder yang terlihat mulai lemah akibat lukanya. Sementara itu, sang ayah yang baru saja tiba dari luar kota, mendengar hal yang tidak-tidak tentang anak perempuannya, akhirnya dia memutuskan untuk memeriksanya sendiri. Dan betapa terkejutnya sang ayah, Saru terlihat sedang berduaan dengan Inder. Dan betapa terkejutnya Saru melihat ayahnya telah berada di depannya, memergoki dirinya berduaan dengan pria yang paling dibenci oleh ayahnya. Bahkan sang ayah segera refleks memukuli anaknya tersebut. Dia begitu kecewa. Inder berusaha menjelaskan bahwa ini salah paham. Tetapi apa daya, dengan hasutan para tetangganya, makin menjadikan apa yang mereka bela tetap salah. Inder pun dituduh menggoda Saru kala itu. Bahkan Saru dikatakan telah merusak adat keluarganya hanya demi pemuda jahat seperti Inder. Ditambah kesaksian sang penjaga yang membuat ayahnya begitu murka. Saru di sini memohon untuk minta maaf atas apa yang tidak dia lakukan. Karena terlanjur malu dengan apa yang dilakukan oleh anaknya tersebut, sang ayah langsung menelepon istrinya. Ia mengatakan segera hubungi pendeta untuk melakukan doa persembahan terakhir kira-kira 3 hari lagi untuk putrimu yang sudah mati. Saru pun dengan terkejutnya menangis mendengar ayahnya yang telah menganggap dirinya telah mati. Sang ayah juga mengatakan dengan jelas kepada tetangganya bahwa mulai hari itu
anaknya Saru telah mati, dan mereka semua pun diundang untuk menghadiri acara persembahan terakhir dalam beberapa hari ke depan. Dengan keadaan seperti itu, Saru masih menyempatkan untuk pergi bekerja di hari itu. Sang ibu hanya bisa menangisi keadaan yang terjadi pada putri sulungnya tersebut. Sesampainya di tempat kerja, Saru pun mencari tempat tinggal yang baru karena dirinya tidak akan mungkin diterima di rumahnya lagi. Dirinya pun menghubungi Inder atas hal itu. Inder yang peka ternyata telah menyewakan tempat tinggal yang baru untuk Saru. Rumah sewaan yang bisa dikatakan cukup besar untuk Saru. Rumah itu masih kosong dan harus diisi berbagai perabotan. Karena itulah mereka berdua pun pergi ke pasar untuk membelikan perabotan yang Saru butuhkan. Singkat cerita, keduanya pun sedang berjalan di sebuah jalanan. Tanpa sengaja, Saru memergoki seorang gelandangan yang memungut dompet seorang yang terjatuh. Di sini Inder berusaha mengambil dompet tersebut untuk dikembalikan. Namun, setelah melihat identitas dompet tersebut milik siapa, Inder segera melempar dompet tersebut. Tapi, Saru tetap mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Di sini Inder tampak kesal dengan pemilik dompet itu. Sepertinya dia memiliki dendam tersendiri dengan pemilik dompet tersebut. Sampai-sampai Saru harus terjatuh karena Inder akibat berdebat tentang mengembalikan dompet itu. Dan pemilik dompet tampak kasihan melihat Saru yang terjatuh dan berniat mengantarnya. Sesampainya di apartemen, Inder meminum alkohol untuk melampiaskan kekesalannya. Tetapi dia kembali mencoba dan mencari Saru, karena dia mendapati Saru tidak pulang-pulang ke rumahnya. Setelah berbagai upaya mencari, akhirnya Inder menemukan Saru duduk sendirian di tepi jalan. Dia pun mendekat dan bertanya, kenapa Saru tidak pulang? Saru mengatakan dengan tangisnya, harga dirinya serasa jatuh saat kembali, karena Inder yang berkata untuk menjauhi dirinya. Lalu dengan berbesar hati, Inder mengatakan jika dirinya meminta maaf, dan Saru akhirnya dengan tangisnya memeluk Inder di sana. Namun sayangnya hal tersebut dilihat oleh sang ayah dari kejauhan, makin membuatnya kecewa dengan perilaku anaknya. Dari penjelasan Inder, ternyata pria pemilik dompet tadi adalah ayah kandung Inder. Inder mengatakan jika dia tidak ingin membahas hal tersebut. Lalu Inder pun bertanya kepada Saru, apa yang kiranya membuat ayahnya kembali menerima Saru. Ada, jawab Saru, cuma itu mustahil. Jika ada pria dari keturunan Brahmana dan memiliki titel, kemungkinan ayahku bisa menerimaku kembali. Hanya saja, mana ada yang mau menerima gadis culun dan kolot seperti ini, ungkap Saru. Ternyata setelah itu, Saru dibawa oleh Inder ke sebuah salon. Ternyata Inder membawa Saru kepada teman yang dikenalnya, yang katanya lebih hebat daripada mantan pacarnya. Ternyata Inder bermaksud merubah gaya style dari Saru, supaya Saru segera menemukan jodohnya. Dan mulailah Saru di makeover habis-habisan. Berbagai style mereka coba, dan setelah sekian lama, akhirnya Inder melihat perubahan drastis pada Saru. Saru terlihat begitu cantik, dengan parasnya yang manis, hilanglah sudah image kolot dan culunnya itu. Inder pun begitu terpana akan kecantikan Saru di depannya. Lalu Inder pun membawa Saru yang telah berubah kembali ke rumah orang tuanya, agar mereka tahu jika kini anaknya telah berubah. Tetapi apa yang terjadi? Di hari itu, orang tuanya benar-benar mendoakan jika Saru benar-benar telah mati. Fotonya pun telah dikalungi bunga. Dia tidak percaya dengan apa yang terjadi di depannya. Ayahnya benar-benar telah membuat dirinya mati kala itu. Inder pun tak bisa berkata apa-apa melihat keadaan yang terjadi di sini. Di sini Saru yang menangis mengatakan kepada Inder bahwa dia tidak akan menyerah. Dia akan tetap mencari jodoh yang sesuai dengan kemauan ayahnya, dan berharap setelah mendapatkan pemuda yang diinginkan ayahnya, semoga saja ayahnya merestui dirinya dan memaafkan dirinya kembali. Keesokan harinya, Saru yang telah berubah kembali masuk ke tempat kerjanya. Di tempat kerjanya itu, Saru begitu mendapat perhatian dari semua orang. Orang-orang di sana seperti tidak menyangka dengan perubahan yang begitu cantik pada Saru. Bahkan Abimanyu yang dulunya tidak begitu memperhatikannya, kini dia pun terpana kepada Saru. Hari-hari berikutnya, malah Abimanyu makin intens untuk bertemu Saru. Tapi sayangnya, Saru malah tidak masuk kerja. Inder pun menemui Saru, kenapa dirinya tidak pergi kerja. Ternyata Saru takut akan bertemu Abimanyu kembali dan mengatakan hal yang tidak-tidak di depan Abimanyu. Karena itulah dirinya tidak ingin masuk kerja untuk sementara. Ternyata kedatangan Inder kali itu ingin memberikan daftar nama pria yang bertitel kepada Saru. Inder ternyata ingin membantu Saru mendapatkan pria bertitel yang mungkin mau dengan Saru. Dan Saru pun hanya bisa terdiam melihat kebaikan Inder kepadanya. Dan akhirnya, saat Saru kembali bekerja, Abimanyu telah menunggu kedatangannya. Tujuan Abimanyu di sana adalah untuk mengajak Saru berkencan dengannya. Dia mengatakan memang agak tiba-tiba. Abimanyu merasa jika perubahan Saru itu memang khusus untuk dirinya.
Dan secara tiba-tiba, Abimanyu mengatakan jika selama Saru tidak masuk kerja, saat itu jugalah dirinya merasa bahwa Saru adalah wanita yang dicarinya selama ini. Lalu secara mengejutkan, Abimanyu pun melamar dirinya saat itu juga. Saru pun terkejut bukan main. Pria yang selama ini dia sukai akhirnya mengajak dirinya menikah. Berita bahagia itu pun disampaikannya kepada Inder. Inder awalnya terdiam mendengar berita tersebut, tapi dengan wajah yang tabah, dia pun mengatakan iya. Tak lama berselang, mereka pun mengadakan makan bersama untuk merayakan momen tersebut. Saru tampak sangat bahagia di hari itu, dan Inder hanya bisa memandang kisah bahagia itu dari belakang. Sungguh sabar hati seorang Inder, karena sebenarnya dia juga sangat mencintai Saru. Dirinya juga harus menemani Saru memilih baju pengantin untuknya. Dan Inderlah orang yang pertama Saru undang, sekaligus yang akan menjadi pendamping di pernikahannya. Tak lama saat kembali pulang, Inder melihat ayah Saru naik dalam bus. Dirinya pun berusaha mengejar bus tersebut. Ternyata tujuannya ingin memberi kabar jika Saru anaknya akan menikah dengan pemuda yang seperti diinginkannya. Tapi apa daya, sang ayah tidak mempedulikan Inder. Dia malah membuang surat undangan tersebut keluar, membuat usaha Inder hanya sia-sia. Dan akhirnya hari pernikahan pun tiba. Pernikahan Saru hanya sederhana. Di sana, Saru pun menunggu Abimanyu beserta keluarganya yang belum tiba. Tapi sayang, sekian lama menunggu, Abimanyu dan keluarganya tak kunjung datang, membuat petugas pernikahan memarahi mereka. Karena itulah, Saru pun langsung segera pergi. Ternyata Saru pergi menuju ke rumah Abimanyu. Tak lama kemudian, Abimanyu pun keluar. Saru pun bertanya kenapa dia tidak datang ke pernikahan. Lalu Abimanyu mengatakan bahwa orang tuanya menolak pernikahan mereka. Tak lama kemudian, Inder yang datang pun mengatakan untuk membicarakan hal ini baik-baik. Tetapi Saru menolak, dirinya menyuruh Inder untuk menghajar si Abimanyu. Tiba-tiba saat perdebatan itu terjadi, ayah dari Abimanyu keluar. Akhirnya, ayah Abimanyu menjelaskan alasan sebenarnya kenapa mereka menolak. Sang ayah tidak ingin anaknya tersebut menikah dengan gadis yang telah diritual kematian oleh keluarganya sendiri. Bagaimana mungkin kami bisa menerima hal itu? Tentu saja itu tidak akan pernah terjadi, ungkapnya. Lalu, dengan air mata yang berlinang, Saru pun pergi dari rumah tersebut. Mereka berdua akhirnya pergi ke hotel yang telah Saru pesan. Hotel tersebut tadinya akan digunakan Saru dan Abimanyu untuk berbulan madu. Tetapi apa daya, semua telah batal. Daripada percuma, ia dipakai saja, ungkapnya. Sesampai di kamar, Saru tampak sangat kecewa. Dia merusak dekorasi cantik di kamar itu. Dia berkata kepada Inder, meskipun sekarang dirinya sudah cantik, tetap tidak ada yang mau menikahinya. Mereka berdua pun saling meratapi kesedihan di hari itu. Dan entah kenapa, akhirnya mereka berdua pun berciuman. Tapi Inder berkata tidak ingin melanjutkannya, karena dirinya takut nanti Saru akan membencinya. Tetapi di sini, Sarulah yang terus memaksa Inder untuk melakukan lebih. Dan akhirnya karena terus dipaksa Saru, mereka berdua pun akhirnya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan di malam itu. Keesokan paginya, Inder mendapati jika Saru sudah tidak ada di kamarnya. Dan betapa terkejutnya dia, Inder melihat Saru sedang bertemu dengan Abimanyu di luar. Bahkan mereka berdua berpelukan, hingga Saru pun pergi bersama Abimanyu. Tak lama berselang, ponsel Inder pun berbunyi. Ternyata itu adalah pesan dari Saru. Saru mengatakan bahwa Abimanyu menemuinya. Entahlah apa aku harus meminta maaf, berterima kasih atas selamat tinggal. Inder hanya bisa kesal dan sedih menerima pesan dari Saru. Karena itulah, dia pun berniat pergi juga dari apartemennya, karena sudah tidak ada lagi yang ditunggunya. Tetapi saat sedang berkemas, Ibu Saru mendatanginya. Ternyata Ibu Saru menitipkan undangan adiknya Kaperi yang akan menikah kepada Saru. Awalnya Inder tidak mau, karena sudah berpisah dengan Saru. Entah kenapa, dia pun akhirnya menuruti permintaan Ibu Saru. Lalu Inder pun pergi ke tempat kerja Saru di perpustakaan. Betapa terkejutnya dia, ternyata Saru sudah tidak bekerja di sana lagi. Dia pun memutuskan untuk mencari Abimanyu dan menitipkan surat undangan itu kepadanya. Saat dia bertemu Abimanyu, ternyata Abimanyu tidak bisa memberikan surat itu kepada Saru, dikarenakan dia tidak berhubungan lagi setelah pernikahan mereka batal. Di sini Inder mengatakan jika Abimanyu berbohong, karena dia melihat Abimanyu dan Saru berduaan di luar hotel. Setelah itu pergi bersama. Lalu Abimanyu pun menjawab, ya memang benar, tetapi setelah itu dirinya dan Saru memilih jalannya masing-masing, dan dia tidak tahu apa-apa lagi setelah itu. Lalu Inder yang panik pun berusaha mencari Saru. Menggunakan koneksi yang dimilikinya, dia pun mulai melacak Saru. Dan akhirnya, Inder pun menemukan Saru, duduk sendirian di tengah hutan. Ternyata alasan Saru pergi karena Inder mengabaikannya setelah apa yang terjadi di malam harinya di kamar hotel kemarin.
padahal dirinya sudah mengirim pesan pada Inder, tetapi Inder tidak memberikan balasan sama sekali. Lalu Inder pun menjawab. Inder mengabaikan Saru karena dia berpikir Saru akan membuka lembaran baru bersama Abimanyu. Kalau sudah seperti itu, aku bisa apa? Ungkap Inder. Lalu Inder pun bertanya, setelah malam itu, apa aku ini bagimu? Lalu Saru berkata bahwa yang terjadi malam itu hanyalah pelampiasannya untuk melupakan Abimanyu yang telah menyakitinya. Kau tidaklah spesial, ungkap Saru. Mendengar hal tersebut, Inder kecewa bukan main. Merasa dirinya tak dianggap oleh Saru, Inder pun segera pergi meninggalkan Saru. Tetapi dia tidak egois. Inder tetap memberikan surat undangan pernikahan adiknya tersebut kepada Saru. Dan Saru pun menangis dan memeluk Inder saat itu juga. Tapi setelah itu, tiba-tiba Saru terdiam tak bergerak. Dan Inder pun sadar, ternyata Saru telah tak sadarkan diri. Betapa terkejutnya Inder mengetahui, ternyata Saru mengidap penyakit tumor di otaknya. Penyakitnya itu sudah parah, operasi dan kemoterapi pun percuma dilakukan. Hanya obat-obatan cairlah yang bisa rumah sakit berikan. Dan betapa terkejutnya kembali Inder bahwa Abimanyu mengetahui hal tersebut. Karena itulah dia pun menemui Abimanyu. Abimanyu sendiri tahu hal itu dari laporan medis setelah dokter yang memeriksa Saru menghubungi Abimanyu setelah pernikahan batal. Karena itulah dirinya pergi ke hotel untuk meminta maaf dan meminta kesempatan kedua pada Saru. Tetapi Saru menolak Abimanyu kala itu dikarenakan akan menjadi penyesalan panjang buat Abimanyu jika menikahi gadis yang akan segera meninggal. Dan ternyata Saru berpesan kepada Abimanyu agar tidak memberitahu hal ini kepada Inder. Dan kembalilah Inder menjaga Saru di rumah sakit. Berhari-hari dia terus menunggu, hingga akhirnya Saru pun sadar. Ternyata hari itu adalah hari pernikahan adiknya. Dia telah mempersiapkan dirinya untuk hari pernikahan itu. Tetapi sayang, karena keadaan dirinya yang tak bisa kembali ke rumah, Inder pun membawa dirinya menonton pernikahan sang adik dari rumah sewanya. Di sana, Inder telah mempersiapkan segalanya, TV, beserta dekorasi yang begitu indah. Meskipun tidak ada siapa-siapa di sana, Saru tampak terlihat bahagia. Akhirnya, dia bisa melihat secara langsung acara pernikahan adiknya tersebut. Bahkan dia dengan bahagia menceritakan anggota keluarga yang hadir. Saat melihat ayahnya, tidak terlihat sedikit pun jika Saru menyimpan dendam kepada ayahnya. Lalu Saru pun berterima kasih kepada Inder atas semuanya. Secara tiba-tiba, Inder berkata jika dia ingin menikahi Saru kala itu. Tetapi Saru menolaknya karena dia masih merasa takut akan apa yang terjadi sebelumnya. Belum sempat mendapat jawaban yang diinginkan Inder, penyakit Saru kembali kambuh, dan Inder pun kembali membawanya ke rumah sakit. Tak lama kemudian, Inder dengan keadaan mabuk pergi ke rumah orang tua Saru. Ternyata dia melepaskan kalung bunga yang menghiasi foto Saru saat itu. Melihat kelancangan Inder, ayah Saru begitu marah. Jangan pernah mengalungkan bunga di foto itu lagi, ungkap Inder. Jika tidak, aku akan kembali dan siap menerima tamparanmu. Dan Inder pun segera pergi berlalu. Karena ulahnya tersebut, Inder pun didatangi inspektur karena aduan dari ayah Saru. Dan dia pun harus menginap sementara di kantor polisi. Saat itu, dia ingin menghubungi Saru karena khawatir akan kondisi Saru di rumah sakit. Tapi polisi tidak memperbolehkannya saat itu. Sementara itu di sisi lain, Saru ternyata sudah keluar dari rumah sakit dan dia pun pergi ke perpustakaan tempat dia bekerja dulu untuk mengembalikan buku yang pernah ia pinjam. Saat sedang melihat buku-buku itu, dia pun tanpa sengaja menemukan buku yang pernah dipinjam Inder saat pertama kali. Dan betapa terkejutnya dia, ternyata ada pesan yang ditinggalkan Inder di belakang buku itu, yang bertuliskan, "Boneka beruang, ngopi yuk." Dan ternyata setiap Inder meminjam buku dengan Saru, maka di setiap buku jugalah ada pesan yang Inder tinggalkan untuk Saru. Seperti Inder menceritakan saat bertemu Saru di lift pertama kali. Saat itulah dirinya merasa jika Sarulah pilihan terbaik di hatinya. Saru pun begitu haru mengetahui bahwa Inder selama ini menyukainya saat pertama kali bertemu. Sementara di sisi lain, Inder membuat keributan dan mencoba melarikan diri dari kantor polisi. Bahkan sampai jauh entah kemana dirinya berlari. Hal itu pun akhirnya membuat inspektur polisi luluh melihat ketulusan yang diperlihatkan Inder untuk bertemu dengan Saru. Akhirnya dia mengantarkan Inder ke perpustakaan dalam tangan terborgol. Dan setelah menemukan Saru, Inder pun meminta maaf karena tidak menghubunginya. Saru pun bertanya, kenapa Inder tidak jujur kepadanya tentang perasaannya, malah membiarkannya menikah dengan pria lain. Inder pun berkata bahwa dia sadar diri, apalah dirinya ini, seorang mantan narapidana yang tidak memiliki pekerjaan, tidak memiliki titel yang pantas untuk menikahimu, kata Inder. Tetapi di sini Saru yang sedih berkata bahwa nasib sial ini adalah takdir dari Tuhan. Biarkan namaku nantinya akan bersanding dengan namamu.
Lalu, dia pun memohon kepada Inder untuk segera menikahinya. Dan Inder pun dengan tangan terborgol memeluk Saru dengan harunya. Ternyata perbincangan keduanya terdengar oleh inspektur tersebut, dan betapa baiknya dia melepaskan borgol Inder sebagai hadiah pernikahan mereka. Dan mereka berdua pun bahagia dengan kebaikan polisi itu. Malam harinya, Inder berniat memberikan kabar tersebut kepada orang tua Saru. Tapi betapa terkejutnya dia lagi, foto Saru kembali dikalungkan bunga. Dia bahkan akan menembak ayah Saru jika kembali mengalungkan bunga di foto Saru, karena dirinya akan menikah dengan Saru esok harinya. Kali ini, dia tidak mengundang ayah Saru tersebut seperti kemarin, melainkan dia tidak tega jika mengingat Saru yang telah dianggap mati oleh ayahnya. Karena Inder tidak ingin selalu melihat Saru menangis, dia rela melakukan apapun untuk Saru. Bahkan dia berkata, rela mati dan membunuh ayah Saru tersebut jika masih mengalungkan foto Saru. Dan setelah itu, Inder pun pergi berlalu. Dan keesokan harinya, Inder dan Saru pun pergi ke tempat pernikahan. Di sana juga hadir inspektur polisi yang menjadi satu-satunya pendamping pengantin saat itu. Dan dimulailah acara pernikahan keduanya. Sumpah demi sumpah pun mereka ucapkan. Dan saat akan mengalungkan bunga itu, saat itu jugalah kedua orang tua Saru hadir. Saru pun terkejut dengan kedatangan ayahnya tersebut. Lalu, Saru pun meminta mohon kepada ayahnya untuk merestui pernikahan mereka. Dia benar-benar sangat memohon kepada ayahnya saat itu. Ayahnya masih saja terlihat marah. Lalu ayahnya pun berkata bahwa Inder pernah berkata padanya, dia rela membunuh dan mati untukmu. Dan tidak ada satupun janji yang melampaui sumpah tersebut. Dan tak ada pula pemuda terbaik selain dirinya. Ya, Inder dan Saru akhirnya direstui oleh ayahnya kali ini. Mereka berdua telah dimaafkan dan diterima. Dan ayahnya pun menyuruh Saru untuk segera mengalungkan bunga itu kepada Inder. Saat akan menandatangani surat nikah itu, secara tiba-tiba pandangan Saru berkunang-kunang. Dia kesusahan untuk menulis. Dan tak lama kemudian hidungnya pun berdarah, dan dia pun segera pingsan. Saru pun harus kembali dirawat di rumah sakit. Betapa sedih kedua orang tuanya melihat anaknya yang telah mengalami hidup yang susah karena mereka sendiri. Ditambah anaknya harus menderita penyakit yang menambah penderitaannya. Dan sadar jika umur anaknya tidak akan lama lagi, karena itulah ayahnya begitu menyesal dan menangis. Dia berkata, ayah seperti apa aku ini? Karena egonya yang tinggi, dia tega mendoakan anaknya itu mati dahulu, padahal anaknya sendiri masih hidup. Dan akhirnya sang Tuhan mengabulkan apa yang telah didoakannya. Tapi Saru dengan besar hatinya tetap memaafkan sikap ayahnya selama ini kepada dirinya. Saat malam harinya, keadaan Saru makin melemah. Di saat itulah Inder menceritakan masa lalunya. Dia berkata, dulu waktu berumur 13 tahun, dia diasuh oleh bibinya Lily, pemilik sebenarnya apartemennya sekarang. Ternyata, dulu pamannya suka menyiksa bibinya. Karena membela diri, bibinya tak sengaja membunuh pamannya tersebut. Karena Inder tahu jika ayahnya tidak akan percaya dengan bibinya, makanya Inder merelakan dirinya menjadi tersangka. Tapi sang ayah yang pengacara handal ternyata tidak mau membelanya dan membuat dirinya masuk penjara demi melindungi bibinya. Karena itulah dia sangat membenci ayahnya. Tapi di sini Saru memohon supaya Inder memaafkan ayahnya, dan Inder pun mengiyakannya. Kali ini Saru pun meminta izin untuk pergi karena sepertinya dirinya sadar jika umurnya tak akan lama lagi. Dan kata terakhir yang terucap dari Saru adalah, aku mencintaimu hingga tanpa batas waktu. Dan Saru pun menghela nafas terakhirnya di pelukan Inder. Dia pun meninggal setelah akhirnya menyelesaikan berbagai cobaan hidup yang begitu berat. Dia meninggal setelah menikah dengan pria yang benar-benar mencintainya. Dia juga harus meninggal karena doa yang diucapkan ayahnya sendiri. Sungguh-sungguh akhir yang tragis untuk Saru. Meskipun tragis, masih ada sedikit kebahagiaan di akhir hidupnya, berada di dekapan orang yang dicintainya. Dan kedua orang tua Saru pun menyesal dengan apa yang terjadi. Kemudian scene pun beralih ke suatu tempat, di mana Inder berada di bawah pohon yang bertuliskan nama istrinya. Di sanalah dia menguburkan Saru, sesuai dengan permintaan Saru sebelum kematiannya. Sekarang Inder pun telah berubah, menjadi pria yang lebih baik dalam hal karir dan kehidupannya. Dia sangat merindukan Saru, lalu dia pun berkata dalam hati, berharap dia bisa menepati sumpah janji setiamu. Dan film pun berakhir.